Mau ngomong kasarnya begitu, ya memang dunia ini tidak adil. Di situ pas gue ngeliat itu mobil itu, gue pikir something's wrong with the system. Kita lihat inflasi universitas itu 15% tahun ke tahun. Jadi kalau kalian nggak bisa bikin uang banyak sekarang, nanti bahkan anak kalian nggak akan bisa sekolah. Sekarang aja udah ketahuan, millennials itu udah nggak bisa beli rumah. Ya apalagi kita mau bilang yang generasi baru, anak-anak TikTok, itu mau beli rumah gimana caranya? Ya mahal banget rumah. Gaji UMR cuma berapa, UMR nggak pernah naik, wage nggak pernah naik, sedangkan inflasi pendidikan 15%. Kalian lihat sekarang mau masuk biaya sekolah aja udah panik kalian, udah takut, ya kan? Tuh kalau videographer gue di belakang. Kenapa? Karena memang itu terjadi. Itu terjadi secara real, 15%. Universitas lu mau BINUS, UPH, Prasmul, lu mau semuanya. 15% tahun ke tahun. Gue udah pernah hitung soalnya. Jadi cost of capital of living itu tinggi banget. Kalian harus bikin uang sekarang, harus jadi kaya sekarang, nggak bisa nanti. Ya karena 4% rule udah bullshit ya. Itu udah nggak berguna. Inflasi nggak segitu lagi. Inflasi nggak 2-3%. Ya kemarin dia turun cuma berapa? Itu semua udah buyar. Kita bermain ya di game yang menurut gue itu sebetulnya nggak fair. Makanya orang-orang yang punya kepentingan nggak mau orang-orang kayak kalian nonton video-video kayak gini. Yang gue ngomongin pasti mereka nggak senang. Mereka kan doktrin, oh anak muda nggak bisa kaya, ya kita nabung aja sini, nabung. Kita nabung di surat utang negara, santai-santai, ya kan, kaya nanti. Itu yang mereka mau, ya mereka mau bikin generasinya jadi budak gitu. Karena itu orang-orang yang punya kepentingan. Jadi kaya, itu sesimpel, kalian create value, ya kalian cari problem di suatu market, ya kalian cari solusi untuk memecahkannya lebih baik dibanding orang lain. Itu adalah jiwa seorang entrepreneur. Itu yang dilakukan pengusaha. Tujuannya adalah, namanya pengusaha kan, kita berusaha. Gitu. Kita berusaha untuk apa? Untuk memecahkan sebuah solusi di masyarakat. Makin besar masalah yang kita selesaikan, makin besar uang yang kita akan dapatkan. Ini gue akan jelasin ya, gimana caranya kalian tingkatin skill ini. Karena tadi gue ketawa tuh liat editor gue di belakang, jadi gue akan jelasin juga sekalian biar dia dapat gambaran gitu. Gimana caranya ningkatin uang. Pertama, lu misalnya videographer, ya level paling rendah, lu cuma pegang video. Lu pasti akan cuma digaji. Ya. Lu mau naikinnya gimana? Oke, gue mau jadi editor. Jadi bisa nyambi tuh videographer sama editor. Begitu tuh jadi satu, gajinya pasti naik ya. Yang bisa video, yang bisa pegang kamera sama bisa ngedit, ya itu gajinya pasti lebih tinggi dibanding yang cuma pegang kamera, itu udah pasti. Nah, dia bisa pegang video, ya bisa pegang kamera, bisa ngedit juga, plus dia ngerti social media. Oh thumbnailnya bagusan gini, oh title-nya bagus gini, itu pasti naik lagi tuh gajinya. Karena level udah di atas, udah mulai mikir tuh. Oh social media game tuh gimana? Bikin video yang laku tuh seperti apa? Akhirnya dia jadi apa? Jadi content strategis. Dia jadi punya skill apa? Ya, pertama content strategis, punya skill social media, punya skill copywriting untuk nulis title yang menarik, untuk nulis thumbnail yang menarik. Jadi skillnya udah banyak tuh. Bisa videografi, bisa editing, social media, content strategis, sama copywriting. Udah 5. Nah ini bisa ditambahin lagi, bisa. Karena skill tuh bisa ditumpuk. Jadi jangan kira skill tuh linear, skill tuh bisa ditumpuk ke atas. Next skillnya apa lagi? Ya, dia bisa scripting, dia ngerti materi yang disampaikan sama orang yang dia rekam. Dia bisa bikin skripnya sendiri tanpa disuruh. Itu udah pasti gajinya udah mahal banget. Itu udah mungkin 4-5 kali dari gajinya sekarang. Cuman nambahin skillnya. Bedanya orang apa yang nggak bisa dapat duit? Itu orangnya malas aja, malas belajar. Jadi kalau skillnya kalian tambahin tuh udah 6, bisa scripting lagi. Udah lengkap tuh, udah full paket. Nah kalian bayangin, itu dia udah punya skill hole tuh untuk bikin sebuah video YouTube ya, dari videografi sampai bisa scripting. Gimana caranya upin ke next level lagi? Oh dia belajar misalnya lebih ekstrim, dia belajar tentang marketing overview, dia belajar tentang caranya branding tuh gimana, cara personal brand sebuah orang tuh gimana. Terus dia naikin lagi skillnya, oh dia mau belajar tentang leadership, gimana caranya ngurus editor-editor di bawahnya, gimana caranya ngurus sebuah tim, bikin tim ini jadi bagus, tim marketing, tim konten, tim strategis. Next thing you know, dia jadi CMO, Chief Marketing Officer, jadi direktur. Dengan apa? Dengan ningkatin skill yang dari videographer tadi, cuma pegang kamera, tingkatin skill sesuai urutan yang gue bilang. Lu bisa jadi direktur marketing. Itu contoh di videografi. Contoh lagi ya, ini gue contoh skill yang lain. Misal kalian awal iseng-iseng invest crypto, trading crypto, awal-awal nggak jelas gitu kan. Belajar kalian, gimana caranya lebih dalam. Kalian belajar gimana caranya research token, cara koin, tokenomics itu kerjanya gimana. Kalian bisa jadi advisor di sebuah project. Itu gajinya langsung eksponensial. Mau naik lagi, kalian bisa jadi hedge fund analis di fund crypto. Itu lebih gede dibanding fund manager reksadana saham manapun di Indonesia gajinya. Gue kasih tau. Kalau kalian bisa jadi fund manager di hedge fund crypto luar negeri. Adakah yang remote? Ada. Banyak orang yang bisa kerja kayak gitu. Karena apa? Skill gap. Ya, kalian nggak punya skillnya. Kenapa nggak punya uang? Kalian nggak punya skillnya. Terus lu mau investasi dengan uang cuma 5 juta, 6 juta? Mau kapan jadi kayanya? Kalian tingkatin dulu skillnya tadi. Kalau jadi direktur marketing gaji 100 juta. 80 juta, 90 juta. Investnya bisa banyak kan? Cuman dengan nge-stack skill on top of each other. Ya ditumpuk aja terus skillnya. Ini gue akan kasih tahu blueprint gimana caranya kalian bisa jadi kaya dengan skill apa yang harus kalian punya. 1. Ya, skill jualan. Lu harus jago jual barang, jadi sales. Ya, kalau mau jadi kaya. Kalian harus bisa jual barang kalian. Kedua, skill untuk nge-build. Ya, skill building. Kalian bisa bikin produk. Bisa bikin jasa atau service yang orang mau. Produk atau jasa terserah kalian pilih. Bisa bikin offering ya, bisa bikin produk intinya. Dan yang terakhir, skill untuk jadi sebuah leader
atau leadership. Kalau 3 ini kalian gabungin nih, kelar. Ya bisa jualan, bisa bikin produk, bisa punya skill leadership. Mungkin ada yang nanya, oh buat apa leadership, kan 2 aja bisa. Iya, 2 bisa kaya. Tapi kalau bisa 3 ini mantap banget. Kenapa? Karena dengan leadership, lo bisa memotivasi orang, bisa dorong orang untuk ngelakuin yang 1 dan 2. Ya, jadi lo jadi di belakangnya. Lo bisa ngatur orang untuk 1, lo jualan, lo bikin produk. Jadi bahkan udah bukan lo lagi yang ngurus ya. Jadi ini skill yang paling penting sebenarnya, leadership ini. Lo punya 3 skill yang pasti matang. Kayak tadi dari videographer bisa ngerti branding, leadership, jadi direktur keuangan. Ya kayak tadi gue bilang, videographer dari awal, dari videographer sampai ujung ya, itu leadership, lo bisa jadi direktur marketing. Jadi inti dari video ini adalah create big income fast. Create income yang besar fast dengan stacking skill kalian on top of each other. Butuh proses untuk gain skillnya. Tapi setiap hari kalian ngapain coba? Scrolling TikTok, main game nggak jelas hidupnya. Ya, setiap hari yang kalian lakukan, kalau belum punya skillnya, asah skillnya sampai kalian jadi orang gitu. Masa kalian mau sih hidup kalian biasa-biasa aja ya? Gue sih nggak pernah mau hidup yang average. Jadi setiap hari sampai sekarang gue harness terus skillnya. Mau itu skill leadership gue, skill self jualan gue, skill gue ngembangin produk, itu gue harness terus. Gue cari terus informasi dan filter informasinya dari apakah hidup yang dia punya adalah hidup yang gue mau. Gue nggak mau udah tua baru bisa mau beli mobil yang gue mau. Gue nggak mau. Gue mau santai-santai, bisa naik Porsche, bisa naik Mustang, ya. Gue bisa beli jam Patek, hidup gue happy. Gue gak mau jadi orang biasa. Gue mau makan di restoran yang gue mau travel keliling dunia itu di saat hidup gue masih muda. Gue gak mau pas udah tua, udah capek, mau jalan susah, ntar, ya. Menurut gue ya, kenapa harus kaya lama sih? Kalau ada cara yang cepet, ya kan? Gue gak mau jadi MJ DeMarco yang tulis itu Millionaire Fastlane, gak mau gue. Duitnya gak banyak-banyak amat kok, gue gak mau dengerin, gitu. Gue gak mau Simple Path to Wealth, gitu. Gue gak mau jadi Your Millionaire Next Door, ya. Gue gak mau jadi orang yang 50 tahun ya kan gak ada yang tahu punya uang $1 juta. Kan coba pikir, emang $1 juta uang yang banyak 15M? Itu mungkin 7M, 8M itu stuck di satu rumah ya, properti. Mungkin dia punya mobil ya 500-600 juta BMW. Itu buat hidupin lifestyle gue sekarangnya gak cukup gitu. Jadi apakah itu uang yang banyak? Gak juga. Gue gak mau jadi Your Millionaire Next Door, cuma umur 60 tahun dan cuma punya $1 juta. Ya, aim gue lebih kenapa? Karena gue mau ujungnya kumpulin uang sebanyak-banyaknya untuk berbagi. Ya, jadi doain semua. Target gue mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan, gue mau bangun sekolah, ya, sekolah beneran. Daerah gue belum tentuin, ya. Mungkin ada beberapa kelas untuk di daerah-daerah yang kurang beruntung. Jadi tujuannya gue pengen bikin duit adalah dengan pengen gue bagiin semua. Gue pengen bagiin semuanya di saat gue mati. Gue yakin anak-anak gue nggak akan dapat satu peser pun harta gue. Jadi semuanya bakal gue bagiin untuk beberapa causes yang gue pengen. Satu-satunya misi gue adalah edukasi. Kenapa edukasi? Karena menurut gue edukasi adalah scam, ya. Universitas mahal banget, per semester berapa puluh juta segala macam, belajar apa? Nggak ada, ya. Nggak belajar apa-apa. Jadi gue mau bikin universitas gue sendiri, ya. Jadi gue mau kan mulai dari pelan-pelan, ya gue coba dari sekolah dasar. Tapi gue mau karena gue yang bikin nanti sekolahnya, gue akan ngomong bahwa itu kurikulum gue. Gue akan pilih yang penting-penting, yang matematika, fisika dan lain-lain. Gue akan tambahin nanti kayak blockchain segala macam, development di komputer segala macam. Jadi sekolahnya bakal lebih lengkap untuk daerah-daerah yang kurang beruntung. Jadi pecahin mindset kalian kalau anak muda itu nggak bisa kaya. Kita sama-sama makan nasi kok ya. Gue nggak spesial amat. Gue cuman kerja lebih keras dibanding orang biasa dan gue punya willingness untuk belajar ya. Karena rata-rata orang Indonesia, itu kenapa orang Indonesia banyak nggak bisa kaya? Bukan karena mereka kurang pintar kok menurut gue. Orang Indonesia itu pintar-pintar. Bukan karena kurang pintar. Tapi karena apa? Karena males. Sama arogan, ngerasa pintar loh, ngerasa udah tahu semuanya. Dikasih tahu ini ntar bakal ada yang komen so pintar kayak ini. Kalau ada orang yang lebih kaya dari lu ngasih tahu lu sesuatu, itu diam dan dengerin aja. Itu yang gue pelajarin. Jadi kalau gue punya mentor nih, dia triliuner, dia ngomong A, B, C, gue dengerin A, B, C. Gue nggak pusing-pusing. Oh, kayaknya begini. Enggak, lu lebih bego dari dia, percayalah. Kalau orang punya duit lebih banyak dari lu, ya biasa dia lebih pintar dalam misalnya bisnis gitu. Dengerin dia soal bisnis. Sama, dia jago main piano, lu dengerin dia kalau misalnya ngajarin main piano, ya. Intinya, break mindset kalian bahwa itu bisa. Ya. Nggak perlu kaya pas tua. Bye-bye semuanya.